Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen PPG Dalcep Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan PPT bernarasi tentang fungsi dan bagian tubuh tumbuhan sebagai tugas akhir modul TIK. Bagian-bagian tubuh tumbuhan terdiri atas yang pertama akar, kedua batang, 3 daun, 4 bunga, dan yang terakhir adalah buah. Mari kita bahas satu persatu. Akar. Fungsi dari akar adalah yang pertama, menyerap air, mineral, dan zat-zat makanan dari dalam tanah. Kemudian dikirim ke daun dan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, mengokohkan berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan pada umbi akar, contohnya singkong, wortel, dan lobak. Yang keempat, sebagai alat respirasi atau bernapas, contohnya pada tumbuhan bakau. Jenis-jenis akar. Yang pertama, akar serabut, yaitu akar yang tidak memiliki akar utama, dimiliki oleh tumbuhan monokotil, yaitu tumbuhan berkeping biji tunggal, contohnya pada rumput. Kedua, akar napas atau udara, yaitu akar yang tumbuh keluar dari batang bagian bawah, berfungsi untuk bernapas, contohnya pada tanaman bakau, pandan, dan anggrek. Yang ketiga, akar tunggang, yaitu akar yang memiliki akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dan di akar utama muncul cabang-cabang akar, contohnya pada tanaman mangga dan tomat. Yang keempat, ada akar gantung, yaitu akar yang tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah, contohnya akar pohon beringin. Yang kelima, ada akar pelekat, yaitu akar yang tumbuh di sepanjang batang, contohnya pada tanaman sirih. Yang keenam, akar tunjang, yaitu untuk menunjang atau memperkokoh berdirinya tumbuhan, contohnya pada tanaman bakau. Kemudian kita lanjut ke bagian batang. Batang mempunyai beberapa bagian dan fungsi. Bagian-bagian dari batang. Yang pertama, ada pembuluh tapis, yaitu pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Pembuluh tapis teratur dimiliki oleh tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan yang berkeping 2. Sedangkan pembuluh tapis yang tidak teratur dimiliki oleh tumbuhan monokotil, yaitu tumbuhan yang berkeping 1. Yang kedua, ada pembuluh kayu, yaitu pembuluh untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun. Yang ketiga, ada kambium. Kambium hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan yang berkeping 2. Yang keempat, ada kulit kayu, bagian terluar atau sering kita sebut korteks. Fungsi batang. Yang pertama, memperkokoh tubuh tumbuhan, sehingga terdapat bagian tengah yang keras atau disebut dengan jantung kayu. Yang kedua, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. 3, sebagai alat pernapasan, terjadi di bagian batang yang disebut dengan lentisel. 4, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman tebu, sagu, dan enau. 5, sebagai tempat menyimpan cadangan air, contohnya pada tanaman kaktus. 6, sebagai saluran udara dengan batang berongga, contohnya tumbuhan air yaitu teratai. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Fungsi utama dari daun yang dimiliki oleh tumbuhan adalah memproduksi makanan
melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, yaitu proses penyerapan karbon dioksida atau CO2 dan mengeluarkan oksigen atau O2 serta uap air atau H2O. Kita pelajari tentang bagian bunga dan fungsinya. Bagian-bagian bunga terdiri dari yang pertama ada tangkai bunga, yang kedua kelopak bunga, yang ketiga ada putik. Putik berperan sebagai alat kelamin betina. Kemudian yang keempat ada benang sari. Benang sari sebagai alat kelamin jantan. Kemudian ada mahkota bunga. Mahkota bunga berwarna-warni untuk menarik serangga. Fungsi bunga. Fungsi utama dari bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Bagian yang selanjutnya adalah buah. Buah memiliki rasa yang enak dan dapat menyehatkan tubuh kita. Karena di dalam buah terdapat banyak vitamin yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Buah adalah hasil proses pembuahan. Buah juga bisa digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tanaman mangga, jeruk, alpukat, jambu, pisang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Biji adalah bagian dalam dari buah. Biji inilah yang akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Demikian presentasi tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sekian dan terima kasih, semoga presentasi ini bermanfaat. Apabila saya dalam menyampaikan terdapat tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.